Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu kembali dan dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasanah Faizah HRM. Dan juga tak luput saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pasca sarjana pendidikan bahasa Indonesia yang telah ikut bergabung di Universitas Riau. Di sini saya akan memperkenalkan diri dari kelompok pertama. Saya sendiri Utari Ulandari bersama rekan sejawat saya Novriadi Octavian. Baik, untuk materi kami di kelompok 1 ini membahas tentang jenis-jenis pendekatan kualitatif. Di sini terbagi 3. Yang pertama, penelitian fenomenologi. Yang kedua, penelitian historis atau sejarah. Dan yang ketiga, studi kasus atau bisa dikenal dengan case study. Baik, untuk pendahuluan di sini saya ingin menyampaikan pendekatan penelitian kualitatif harus memiliki prinsip, yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama objek yang diteliti. Kemudian, peneliti diharapkan mampu melihat sesuatu fenomena di lapangan secara struktural dan fungsional. Penelitian fenomenologi menurut beberapa para ahli, yang pertama dari ahli kita Iskandar pada tahun 2009, berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Sedangkan dari ahli Bogdan dan Biklen pada tahun 1982, penelitian dengan pendekatan ini berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu. Baik, penelitian fenomenologi, interaksi simbolik merupakan tipe kerangka kerja penelitian utama yang harus diperhatikan. Nah, dalam penelitian fenomenologi itu ada bentuk-bentuk kerangka kerja interaksi simbolik. Bentuk-bentuk kerangka kerja interaksi simbolik yang dipaparkan oleh ahli Bogdan dan Biklen pada tahun 2003. Di sini ada 5. Yang pertama, perspektif fenomenologi menyatakan interaksi simbolik berasumsi bahwa pengalaman manusia dimediasi oleh interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, perspektif fenomenologi objek. Manusia, situasi, dan peristiwa tidak memiliki makna selain makna yang diberikan hal tersebut. Yang ketiga, interpretasi bukan pekerjaan otonom peneliti, namun dapat dilakukan melalui interaksi dengan orang lain. Yang keempat, interpretasi merupakan interaksi simbolik dalam paradigma internal, sifat kepribadian, kebutuhan, motif tak disadari, status sosial ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, yang kelima, teori bukan aturan, regulasi, norma, atau apapun yang krusial dalam memahami perilaku, akan tetapi bagaimana teori ini didefinisikan atau dipakai di dalam situasi-situasi khusus. Baik, di sini kami akan memaparkan tentang karakteristik pendekatan fenomenologi yang disampaikan oleh Asmadi Alsa pada tahun 2003. Di sini karakteristiknya ada 5 ya. Yang pertama, tidak berasumsi mengetahui hal-hal apa yang berarti bagi manusia yang akan diteliti. Yang kedua,
Memulai penelitian dengan keheningan untuk menangkap apa yang sedang diteliti. Yang ketiga, menekankan pada aspek subjektif, perilaku manusia, berusaha masuk di dalam dunia konseptual subjek agar dapat memahami bagaimana dan makna apa yang mereka konstruksi di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, percaya pada kehidupan manusia banyak cara untuk menafsirkan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang kelima, peneliti menggunakan pendekatan mengkonstruksikan penelitiannya berdasarkan pandangan subjek yang ditelitinya. Di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang penelitian historis atau sejarah. Dalam penelitian historis ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu merekonstruksikan kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif. Melalui pengumpulan data, evaluasi, verifikasi, dan sintesis, data yang diperoleh sehingga dapat ditetapkan kesimpulannya. Penelitian historis ini berupa kejadian-kejadian di masa lampau dengan menggunakan analisis logis atau sering disebut dengan pola penelitian kesejarahan. Contoh di sini ada dua ya. Yang pertama ini penelitian tentang kapan berdirinya sekolah sehingga dapat menentukan hari ulang tahun. Dan yang kedua, bagaimana manajemen pembuatan kurikulum berbasis kompetensi sehingga tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, demikian materi yang telah saya sampaikan. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan sejawat saya, yaitu Nofriadi Octavian tentang studi kasus. Terima kasih. Penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien. Maknanya, peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang kasus. Kesimpulannya hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja. Ciri-ciri penelitian studi kasus. Yang pertama, penelitian kasus lebih spesifik dan mendalam yang berhubungan dengan proses penelitian. Yang kedua, penelitian ini melalui proses siklus yang ada dalam sampel secara keseluruhan. Yang ketiga, besaran sampel sangat terbatas. Dalam arti kata, pengambilan sampel cenderung sangat ketat. Yang keempat, tidak dipakai untuk kepentingan generalisasi kepada semua populasi. Penarikan kesimpulan atau hasil temuan diambil dengan sangat hati-hati. Tipe-tipe studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus non-yudisial, yaitu studi kasus tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan. Yang kedua, studi kasus yudisial, yaitu konflik yang kemudian diselesaikan melalui keputusan pengadilan. Yang ketiga, studi kasus langsung, yaitu studi kasus yang masih berlangsung dari awal kegiatan hingga berakhir. Dalam konteks studi kasus, metode analisis yang banyak digunakan adalah konten analisis, yaitu menguraikan materi peristiwa secara rinci guna mempermudah interpretasi dalam pembahasan. Ada dua tipe konten analisis. Yang pertama adalah tinjauan kritis atau critical review. Peneliti bertujuan memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek normatif yang diteliti guna mencari dan menemukan alasan pembenaran atau penolakan. Yang kedua, analisis kritis atau critical analysis bertujuan mengungkapkan lebih komprehensif tentang segi negatif atau cacat perilaku dan sisi positif atau keunggulan. Demikian hasil presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.